Batu kandung kemih adalah endapan keras yang terdapat di kandung kemih akibat dari sisa urin. Batu ini umumnya terbentuk dari kalsium dan bisa juga terbentuk ketika mineral dalam urin pekat mengkristal. Itu dia teman-teman. Ini dia gejala-gejalanya. Yang pertama, perubahan warna urin. Warna urin biasanya cenderung keruh atau berwarna gelap. Bisa juga terdapat darah di dalam urin. Yang kedua, sering buang air kecil. Yang ketiga, terasa nyeri. Ketika adanya batu, akan terasa sakit atau panas ketika buang air kecil. Yang keempat, infeksi saluran kemih. Dengan adanya batu ini akan menginfeksi saluran kandung kemih. Teman-teman, apa aja sih kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan batu kandung kemih? Yang pertama adalah kurangnya konsumsi air putih. Yang kedua, jarang beraktivitas atau kurangnya olahraga. Yang ketiga adalah makan makanan yang tinggi garam. Yang keempat, yang terakhir adalah sering menahan buang air kecil. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyebab dari infeksi saluran kandung kemih. Yang pertama, kurangnya konsumsi minum air putih. Kurangnya konsumsi minum air putih ini dapat menyebabkan dehidrasi sehingga dapat mengakibatkan adanya infeksi saluran kandung kemih. Yang selanjutnya, pola makan kurang teratur dan juga makanan tinggi garam. Makanan tinggi garam ini teman-teman dapat menyebabkan kadar kalsium tinggi di dalam urin sehingga memicu pembentukan batu ginjal teman-teman. Yang selanjutnya, kurangnya olahraga. Kurangnya olahraga ini dapat memicu batu ginjal karena menurunnya metabolisme dan kurangnya kadar mineral dalam urin sehingga memicu pembentukan batu ginjal teman-teman. Sering menahan buang air kecil. Sering menahan buang air kecil ini dapat menyebabkan infeksi saluran kandung kemih karena urin yang tertampung di dalam kandung kemih ini dapat menyebabkan media untuk bakteri itu berkembang biak teman-teman. Dampak dari batu kandung kemih. Jika batu semakin besar, maka saluran urin akan tersumbat. Penyumbatan saluran urin bisa menimbulkan berbagai gangguan seperti rasa nyeri pada perut, bagian bawah, dan kesulitan buang air kecil. Adapun secara umum, batu kandung kemih dapat menyebabkan nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil, dan mungkin disertai dengan darah dalam urin. Assalamualaikum Pak, saya Tertarik Ikutan Sarah dan teman saya Cita Maiswari. Kami dari SMA Negeri 7 Purworejo yang sedang membuat tugas vlog edukasi tentang batu kandung kemih. Mohon maaf Pak, sebenarnya kami memiliki beberapa pertanyaan yang perlu Bapak jawab untuk melengkapi tugas ini. Ya, jadi kami ini kan belum tahu Pak, penyakit batu kandung kemih itu yang seperti apa ya Pak? Oh, jadi yang namanya batu kandung kemih ya, batu kandung kemih itu sebetulnya namanya batu kandung kemih. Jadi nanti kan di situ ada batu kandung kemih, itu nanti tergantung letaknya. Bila mana yang namanya kandung kemih itu kan namanya aja batu kandung kemih, yaitu batu yang letaknya di kandung kemih. Sebetulnya nek yang untuk lebih luas lelahnya lagi untuk pertanyaannya, batu yang di urologi itu apa aja? Jadi misalkan ada batu ginjal, berarti batu itu letaknya di ginjal. Batu ureter itu letaknya di ureter. Batu kandung itu letaknya di kandung kemih. Ya, gitu ya. Ini paham ya? Ya Pak. Itu secara umum saja. Selanjutnya Pak, apa yang menyebabkan seseorang terkena penyakit batu kandung kemih? Untuk penyebab batu kandung kemih itu secara medis ya, karena adanya penumpukan kotoran yang seharusnya itu dibuang keluar, karena di situ ada beberapa faktor, mungkin karena dia pasiennya itu orangnya itu jarang bergerak, bahkan bed rest, sehingga mengakibatkan penumpukan kotoran di situ. Nah, kotoran itu sifatnya itu kan yang namanya batu itu kan sebetulnya dari kecil ya. Dari kecil terus dia sifatnya bisa mengikat atau mencari teman akhirnya, sehingga kotoran itu keras. Nah, itu namanya batu di situ. Kalau itu secara khusus, secara
Umumnya ya mungkin karena penyakit, karena ada faktor dia tidak pernah olahraga, kurang minum air putih, faktor makanan, seperti itu saja. Gitu ya. Untuk pertanyaan yang nomor 3, bagaimana seseorang itu memiliki tanda-tanda atau gejala penyakit batu kandung kemih? Gejalanya ada. BAK-nya itu ada pendarahan. Karena batu itu bentuknya itu runcing-runcing sehingga akan mengibatkan dinding vesika urinaria namanya ya. Itu kan bisa mengenai itu sehingga itu bisa berdarahan. Yang kedua, Terluka ya, Pak? iya terluka. Yang kedua itu batunya itu menyumbat. Jadi kan namanya kandung kecil, ya terus namanya vesika urinaria keluar, namanya uretra namanya ya. Jadi itu kalau pas di uretranya itu bisa menyumbat. Ya itu cirinya ya bisa nyeri, ya jelas. Kadang BAK darah, ya bisa. Sulit, urin sulit keluar atau dalam bahasa medis namanya retensi. Retensi itu memang nggak bisa kencing. Atau bisa kencing tapi sedikit-sedikit seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, Ya, silakan. selain posisi, apakah ada yang membedakan batu kandung kemih dengan batu ginjal? Selain posisinya. Ya, yang membedakan antara batu ginjal dan Batu kandung kemih. batu kandung kecil sama sih sebetulnya. Karena penyebab, ya mungkin penyebabnya juga berbeda. Penyebabnya berbeda. Untuk ginjal itu kebanyakan karena faktor penyakit. Ya semuanya hampir sama sih seperti itu. Karena yang namanya ginjal, ureter dan kandung kecil sampai uretra itu, ya cairan-cairan yang keluar itu lewatnya situ seperti itu saja. Selanjutnya, Ya. apakah jika gangguan kandung kemih itu sudah pasti akan muncul infeksi pada kandung kemihnya itu, Pak? Oh ya pasti. Pasti. Karena yang namanya, ya saya sebut dari awal ya, karena batu ginjal, batu kandung kencing itu karena kan batu kandung kemih ya biasanya ya, itu kan karena menyumbat sehingga kan urin itu tertampung di kandung kemih itu tadi. Urin yang tertampung semakin banyak ya mungkin bisa keluar. Terus itu kan terjadi penumpukan kotoran, penumpukan endapan yang mengakibatkan infeksi. Bisa. Sudah saya sebutkan dari tadi, bisa menimbulkan iritasi daripada dinding. Parah-parah lagi kalau dibiarkan bisa menjadi kanker. Baik Pak, yang Ya. terakhir Ya. bisa berikan pesan untuk masyarakat dan remaja agar tidak terkena dan atau cara mencegah tidak terkena penyakit batu kandung kemih. Oke, ini pertanyaan yang asik sekali ya buat remaja kalian semua ya. Tentunya ini anak-anak remaja semua ya. Iya. Iya, oke terima kasih. Matur nuwun sekali tadi buat diedukasi pada teman-teman yang masih remaja ya, tentunya ya. Pola hidup sehat itu kalau bisa diartikan ya, pola hidup sehat itu ya orang tidak merokok, tidak minum kopi, tidak begadang. Setidaknya kita kalau tidak sering ngopi atau tidak begadang atau tidak merokok ya setidaknya kita kurangi. Terima kasih banyak Pak atas edukasinya kepada kami. Semoga dengan edukasi dari Bapak, informasi dari Bapak, kami dan teman-teman di sekitar kami juga akan merasa teredukasi dan tentunya sangat bermanfaat. Oh iya, sama-sama ya Dek ya. Saya doakan adik-adik yang ada di sini. Terima kasih atas kedatangan panjenengan semua. Ya, Pak. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Semoga sukses selalu menyertai panjenengan. Demikian ya. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.